Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditegaskan oleh Allah di surah An-Nisa, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sungguhnya kaum munafikin itu di lapisan neraka yang paling bawah. Iya. Di lapisan neraka yang paling bawah. Perhatikan. Jadi kaum munafikin mereka berada di lapisan neraka yang paling bawah, padahal mereka mengucapkan la ilaha illallah. Ma kaunihim yusalluna wa yasumuna wa yatasaddaqun. Iya. Meski mereka mengerjakan sholat, puasa, serta bersedekah. Kata beliau, walakinnal murad, tapi yang diinginkan, tapi maksud kalimat la ilaha illallah adalah ma'rifatuha bil qalb, mengetahuinya dengan hati, wa mahabbatuha wa mahabbatu ahliha, mencintainya dan mencintai orang-orang yang mengucapkannya, mencintai ahli la ilaha illallah, wa bughdu man khalafaha wa mu'adatuhu, dan dia benci kepada siapa yang menyelisihi kalimat la ilaha illallah ini. Iya. Dia benci kepada siapa yang menyelisihi kalimat la ilaha illallah dan memusuhinya. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah mukhlishan, barang siapa yang berucap la ilaha illallah dalam keadaan ikhlas, dalam sebuah riwayat shadiqan min qalbi, fi riwayatin shadiqan min qalbi, jujur dari hatinya, wa fi lafdin man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah, juga dalam lafaz yang lain dikatakan siapa yang kafir, ya, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan kafir terhadap segala sesuatu yang diibadahi selain daripada Allah. Nah, ila ghairi dzalika min al-adillati ad-dalla ala jahalati aktsarin nas bihadhihi asy-syahadah. Dan selainnya dari dalil-dalil yang menunjukkan akan kejahilan banyak manusia terhadap syahadat ini. Baik, saya poinkan di sini ada 3 pembahasan. Iya, yang pertama memahami keadaan kaum munafikin. Fahmu halil munafikina yuwaddih ala anna la ilaha illallah laysa mujarrada al-qawli biha bil lisan. Memahami keadaan kaum munafikin, itu diperbaiki ya. Memahami keadaan kaum munafikin memperjelas bahwa la ilaha illallah bukan sekadar pengujaran dengan lisan. Sekarang kita perhatikan keadaan kaum munafikin. Kaum munafikin ini musuh dalam selimut. Ya. Bahirnya dia tampilkan apa? Keislaman. Batinnya menyembunyikan kekafiran. Itu kaum munafikin. Kaum munafikin ini mereka berucap la ilaha illallah. Berucap la ilaha illallah. Ada mereka sholat walaupun malas-malasan. Mereka juga berpuasa, bersedekah walaupun kikir. Dan dia gembosi orang. Kalau ada yang bersedekah banyak, kaum munafikin gosipi, oh ini riya. Ya. Jadi kaum munafikin dari penampilan zahirnya dia mengucapkan apa? La ilaha illallah. Iya. Bahkan ada dari sebagian amalan mereka kerjakan. Ada sebagian amalan yang mereka kerjakan. Kalau begitu la ilaha illallah itu tidak cukup dengan lisan. Tapi ada konsekuensi di dalamnya, ada syarat-syarat. Nah, inilah yang disebutkan oleh penulis di sini. Iya. Nah, ini pembahasan kita yang kedua. Syurutu la ilaha illallah wa muqtadayatuha.
Syarat-syarat dan konsekuensi la ilaha illallah. Iya. Jadi la ilaha illallah ini ada syarat-syaratnya. Kalau dia benar kalimat la ilaha illallahnya, terlihat padanya dia menjalankan dari apa? Syarat kalimat yang agung ini. Ya, penulis isyaratkan beberapa syarat. Ma'rifatuha bil qalb. Dia kenal la ilaha illallah ini dengan hatinya. Iya. Wa mahabbatuha wa mahabbatu ahliha. Dia cintai kalimat la ilaha illallah. Dia cintai ahlinya. Wa bughdu man khalafaha wa mu'adatuhu. Dan dia benci siapa yang menyelisih la ilaha illallah, dia musuhi. Ini 3 konsekuensi ya. 3 konsekuensi dari orang yang berucap apa? La ilaha illallah. Ya, dari mana itu? Dipetik. Ya, ada hadits-hadits dibawakan oleh penulis di sini. Iya. Ada hadits-hadits dibawakan oleh penulis. Rahimahullahu ta'ala. Menunjukkan bahwa la ilaha illallah itu ada syaratnya, ada konsekuensinya. Jadi man qala la ilaha illallah mukhlishan, siapa yang berucap la ilaha illallah ikhlas. Iya, kita akan bahas ini ya, riwayatnya secara lengkap nanti. Dalam sebagian riwayat shadiqan min qalbi, jujur dari hatinya. Berarti diperlukan kejujuran, ada keikhlasan, kejujuran. Iya. Man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah, siapa yang berucap la ilaha illallah, tidak cukup saja sampai situ. Dan dia kafir kepada siapa yang diibadahi selain daripada Allah. Maka ini menunjukkan konsekuensi. Iya. Jelas ya? Ila gairi dzalika minal adillah, dan seterusnya dalil-dalil yang menunjukkan tentang hal tersebut. Iya. Yang menunjukkan tentang jahalati aktsarin nas bihadhihi syahadah. Kejahilan banyak manusia terhadap syahadat ini. Baik. Jadi ini kalimat yang sangat agung. Ya, pasti diterangkan di dalam Al-Quran dengan sejelas-jelasnya. Dan diterangkan di dalam hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan seterang-terangnya. Karena itu kalimat la ilaha illallah itu enggak luput. Ya, dikenal oleh para ulama, ada konsekuensinya, ada syarat-syaratnya. Wajib dipenuhi. Iya. Karena itu ada yang berkata kepada Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Ya. Bahwa sekelompok manusia mengucapkan man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang berucap la ilaha illallah masuk surga. Ya. Kata Al-Hasan Al-Basri, man qala la ilaha illallah fa'adda haqqaha wa fardaha dakhala al-jannah. Kata Al-Hasan, siapa yang berucap la ilaha illallah, kemudian dia tunaikan hak la ilaha illallah itu, dan dia tunaikan kewajiban la ilaha illallah itu, dia masuk surga. Dia masuk surga. Ini fikih namanya. Jelas ya? Karena seorang itu ketika dia membaca dari keutamaan la ilaha illallah, jangan diambil satu sudut saja. Dia tinggalkan sudut yang lain. Padahal banyak hadits-hadits dan ayat-ayat yang memperterang bahwa la ilaha illallah ini bukan sekedar ucapan saja. Bukan hanya pengujaran. Tapi dia ada syarat-syarat dan konsekuensi. Ada syarat-syarat dan konsekuensi. Iya. Dan disebutkan juga dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Ketika beliau menghadiri Farasdak, salah seorang penyair yang waktu itu dia menguburkan istrinya. Maka karena Farasdak ini seorang penyair terkenal ya, tapi ada juga yang terkenal nggak bagus darinya. Maka kesempatan dia sedang menguburkan istrinya, Al-Hasan Al-Basri berkata kepadanya, "Ma'addatta li hadzal yaum?" Apa yang kamu sudah siapkan untuk menghadapi hari yang seperti ini? Kamu juga nanti akan dikubur. Untuk seperti sekarang ini, apa yang kamu siapkan? Maka kata Farasdak, syahadatu an la ilaha illallah mundu 70 sana.
Saya telah menyiapkan syahadat la ilaha illallah dari 70 tahun yang lalu. Kata Al-Hasan, ni'mal uddah. Sebaik-baik persiapan. Lakin li la ilaha illallah syurutan. Fa iyyaka wa qadfal muhsanat. Kata Al-Hasan, sebaik-baik persiapan. Tapi ketahuilah bahwa la ilaha illallah ada syarat-syaratnya. Karena itu hati-hati kamu dari menuduh perempuan baik-baik dengan tuduhan yang tidak benar. Nah, ini disebutkan salah satu kesalahan apa? Farasdak oleh Al-Hasan. Ya, beliau terangkan bahwa la ilaha illallah ada apa? Ada syurutnya. Ya, sama ketika dikatakan kepada Wahab bin Munabbih rahimahullahu taala. Ada yang berkata kepada Wahab bin Munabbih, "Alaysa miftahul jannah la ilaha illallah?" Bukankah kunci surga itu adalah la ilaha illallah? Kata Wahab, "Bala, benar. Lakin ma min miftahin illa lahu asnan." Tapi tidak ada satu kunci pun kecuali kunci ini punya apa? Punya gigi-gigi. Kan begitu? Ada kunci yang polos? Hah? Tidak ada, pasti ada apa namanya? Nah, itu gigi kunci namanya. Ya. Dengan beraneka ragam jenis kunci itu, beda-beda giginya. Nah, ini yang membedakan antara sebuah kunci dengan kunci yang lainnya. Baik. Fa'in ataita bimiftahin lahu asnan putihalak. Wa illa lam yuftahlak. Maka kata Wahab, kalau kamu datangkan kunci ada gigi-giginya, akan dibukakan untukmu. Kalau tidak ada gigi-giginya, tidak dibukakan untukmu. Jadi beliau isyaratkan bahwa la ilaha illallah itu punya syarat-syarat. Kewajiban-kewajiban yang patut untuk dipelihara dan dijaga. Ya, inilah yang diisyaratkan oleh penulis di sini. Isyaratkan oleh penulis di sini. Nah, ini makna yang disebut oleh penulis adalah hal yang dikenal oleh para ulama dari masa ke masa. Perkara yang tidak ada silam pendapat di dalamnya. Iya. Hanya saja datang dari sebagian ulama belakangan, dia merapikan pembahasan-pembahasan para ulama terdahulu itu. Maka mereka simpulkan bahwa la ilaha illallah itu punya 7 syarat. Ya. Ini berdasarkan ucapan ulama yang telah lalu, tidak keluar. Dan yang menambah syarat yang ke-8. Ya, tapi yang mengucapkan 8 ini tidak bertentangan dengan yang mengucapkan 7 syarat. Jelas ya? Baik. Jadi ada yang menyebutnya 8. Yang menyebutnya 8 itu dalam 2 bait syair yang terkenal. Ilmun yakinun wa ikhlasun wa sidqu kama mahabbatin wa inqiyadin wal qubuli laha. Wa zida thaminuha al-kufranu minka bima siwal ilahi minal asya'i qad uliha. Ini 2 bait syair, wazannya Bahrul Basit. Iya. Jadi ilmun yakinun, jadi disebut ada 8 syarat. Yang pertama ilmun. Syarat la ilaha illallah, dia mengilmui kalimat la ilaha illallah itu. Ini yang pertama. Yang kedua yakinun. Dia yakin terhadap kandungannya. Yang ketiga wa ikhlasun. Dia ikhlas di dalamnya. Kemudian yang keempat, wasidukuka. Dan engkau jujur. Ini as-sidik namanya, kejujuran. Ketulusan. Yang kelima, mahabbatin. Disertai dengan mahabbah, kecintaan. Ini yang kelima. Yang keenam, wangkiyadin. Terikat. Dengan kalimat la ilaha illallah. Yang ketujuh, wal qubuli laha. Dia menerimanya, penerimaan. Kemudian ditambah yang ke-8-nya, wazida thaminuhal kufranu minka bima siwal ilahi minal asya'i qad uliha. Dan ditambah yang ke-8, engkau kafir terhadap segala yang diibadahi selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Berarti semuanya berapa syarat? Ada 8 syarat. Iya.
Semoga Allah Subhanahu wa taala beri taufik kepada semuanya. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.